bangunan perumahan di mana informasinya mengambil sebagian hak saluran. Jadi kalau memang itu informasi benar, saya berharap kepada dinas terkait, khususnya lurah, camat, dan Satpol PP melakukan penertiban. Jadi begini, di RW 3 ini ada komplek perumahan, namanya perumahan Pondok Gede Housing 1 ya. Nah itu kondisinya sekarang itu kalau hujan lebat banjir. Ketinggian banjirnya antara 50 cm sampai 1 meter. Ya kan? Nah itu akibat daripada drainase tempat pembuangannya yang dulunya lebar. Nah sekarang itu udah menyempit karena dibangun perumahan. Bekasi, dalam jaring aspirasi atau reses 3 tahun anggaran 2022 Faisal menerima semua usulan serta keluhan yang disampaikan oleh warga. Reses anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Golkar Persatuan yang digelar di RT 05, RW 03 Jatirahayu, Pondok Melati pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 mendapat banyak respon dari pengurus RT RW dan para kader Posyandu. Salah seorang kader Posyandu di RW 03 dalam kesempatan itu mengaku membutuhkan tambahan laptop di Posyandu untuk menginput data-data. Dewan Faisal tampung semua usulan warga. Anggota DPRD Kota Bekasi fraksi Partai Golkar Persatuan Faisal saat melakukan reses 3 tahun anggaran 2022 di RT 05, RW 03 Jatirahayu, Pondok Melati tampak sedang berdialog menampung dan merespon usulan warga. Anggota DPRD Kota Bekasi fraksi Partai Golkar Persatuan Faisal saat melakukan reses 3 tahun anggaran 2022 di RT 05, RW 03 Jatirahayu, Pondok Melati tampak sedang berdialog menampung dan merespon usulan warga. Kamis dalam jaring aspirasi atau reses 3 tahun anggaran 2022 Faisal menerima semua usulan serta keluhan yang disampaikan oleh warga. Reses anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Golkar Persatuan yang digelar di RT 05, RW 03 Jatirahayu, Pondok Melati pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 mendapat banyak respon dari pengurus RT RW dan para kader Posyandu. Salah seorang kader Posyandu di RW 03 dalam kesempatan itu mengaku membutuhkan tambahan laptop di Posyandu untuk menginput data-data. Menurutnya, dengan adanya tambahan laptop dapat meningkatkan kinerja para kader secara efektif dan efisien. Di samping itu, warga yang lain juga menyampaikan terkait adanya kendala saluran air yang menyebabkan banjir jika musim penghujan tiba. Warga juga membutuhkan lahan bermain anak-anak. Menanggapi usulan serta aspirasi dari warga, Faisal menyampaikan siap menampung dan mengawal apa yang diusulkan dan diinginkan oleh para warga. Saya akan tampung aspirasi dari warga di reses 3 hari ini. Selanjutnya saya akan terus kawal agar aspirasi warga bisa direalisasikan, tegasnya. Dalam pantauan di lapangan, Faisal tak hanya menjaring aspirasi para warga, dirinya juga melakukan santunan anak yatim. Alhamdulillah, malam hari ini reses saya di RW 3 Jatirahayu berjalan lancar, dihadiri stakeholder RW dan RT setempat. Tadi kita sudah sedikit menggali persoalan di lingkungan masing-masing ya. Relatif tadi ada soal banjir, soal jalanan, dan juga soal fasum. Alhamdulillah, sepertinya akan ada jalan keluar buat mereka. Tentu dengan dokumen-dokumen yang akan mereka siapkan, saya sebagai anggota dewan ya insya Allah akan memperjuangkan itu semua. Oh iya, tadi kan dikatakan sama Pak RW, informasinya ada bangunan perumahan di mana informasinya mengambil sebagian hak saluran. Jadi kalau memang itu informasi benar, saya berharap kepada dinas terkait, khususnya lurah, camat, dan Satpol PP melakukan penertiban. Karena di beberapa tempat pun juga kan sudah berhasil dilaksanakan penertiban. Artinya
hal yang demikian ini di luar kapasitas reses, tentu ini menjadi kewajiban pemerintah. Harapannya tentu saya bisa merealisasikan apa yang memang sudah menjadi diskusi kita malam ini ya, nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi ya mohon doanya semua berjalan dengan lancar dan warga juga senang lah. Artinya kehadiran saya malam hari ini, reses ketiga di tahun 2020 ini tidak sia-sia. Bagus, antusias, semua RT RW-nya juga tahu persoalan wilayah dan sepertinya mereka peduli juga sama masyarakat yang mereka pimpin ya. Ya, semoga semua terrealisasi aja. ABT 2023 sebagian, yang anggarannya ringan-ringan, yang anggarannya berat-berat mungkin kita taruh di murni 2024. Bukan kamu melepas lahan itu memang punya pemerintah, hanya tidak mengizinkan berdirinya bangunan sekolah. Saya juga nggak tahu keberatan masyarakat di situ apa, tapi kan kita tahu bersama bahwa keberadaan SMP negeri di Pondok Melati ini, khususnya Jatirahayu ini sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, kalau memang tadi informasi juga dari Pak RW bahwa program semesta itu Pak PLT memang sudah menyanggupi, saya berharap sekali. Artinya tentu masyarakat akan menunggu dan menuntut itu. Dan mudah-mudahan itu memang benar-benar program yang bisa menyelesaikan persoalan. Khawatirnya kalau sampai itu tidak terlaksana, tentu kekecewaan masyarakat akan bertambah. Ya, saya tentunya berharap apa yang tadi diusulkan oleh warga saya kiranya dapat diakomodir oleh Pak Dewan, Pak Faisal, terutama yang terkait dengan kepentingan-kepentingan yang mendasar. Ya, yang mendasar itu misalnya tadi disampaikan kan ada lahan terbuka untuk anak-anak bermain, ya kan? Karena memang kalau lahan itu tidak punya, anak-anak itu memang akhirnya tidak punya tempat bermain gitu. Jadi sosialisasi mereka tuh jadinya jadi sempit gitu. Dan tadi Pak Faisal akan berusaha, ya saya berharap bisa diwujudkan begitu Pak. Jadi begini, di RW 3 ini ada komplek perumahan namanya Perumahan Pondok Gede Housing 1 ya. Nah itu kondisinya sekarang itu kalau hujan lebat banjir. Ketinggian banjirnya antara 50 cm sampai 1 meter. Ya kan? Nah itu akibat daripada drainase tempat pembuangannya yang dulunya lebar. Nah sekarang itu udah menyempit karena dibangun perumahan, ada yang ditutup. Yang tadinya lebar sekarang jadi sempit. Sehingga waktu saat hujan yang lebat, drainase yang ada sekarang tuh nggak sanggup lagi menampung debit air, akibatnya terjadi banjir. Sudah, saya selaku ketua RW sudah berkali-kali menulis surat, tapi belum ada tindak lanjut yang konkret dari pemerintah. Kemarin waktu semestanya Pak PLT, mudah-mudahan aja dalam waktu dekat bisa diwujudkan gitu. Saya berharap seperti. Tapi saya realistis saja ya kan, pemerintah kan juga ada keterbatasan. Saya juga tidak bisa memaksa. Tapi saya selaku warga juga melindungi dirinya sendiri kan gitu. Misalnya saya juga udah mengadakan pompa di komplek itu ya kan untuk mempercepat pengeringan. Saya juga udah membuat tanggul ya kan sehingga air itu tidak langsung masuk semuanya ke dalam komplek. Itu semuanya tuh swadaya gitu loh Pak. Jadi saya tidak hanya meminta, tapi saya juga berusaha untuk mengatasi, melindungi diri warga sendiri.